Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai 3 kandidat calon presiden Republik Indonesia di 2024. Beberapa nama sudah beredar di publik, ada Ganjar Pranowo, kemudian ada Anies Baswedan, ada Prabowo Subianto. Ketiganya adalah putra terbaik bangsa yang mungkin ini mewakili sebagian besar rakyat Indonesia agar supaya 3 tokoh ini maju di 2024. Karena masing-masing tokoh punya pengikut yang juga cukup besar. Tetapi kalau kita lihat perkembangan per hari ini, koalisi-koalisi partai politik ini sudah mengerucut di 3 nama. Namun, Ganjar Pranowo yang digadang-gadang sebagai calon presiden dengan gerbong terbesar ternyata kecil teman ya, kalah dibanding Anies Baswedan maupun Prabowo Subianto. Coba kita lihat konstelasi kekuatan partai politik yang mendukung calon presiden, misalkan Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo didukung oleh PDIP, P3, Perindo, dan Hanura. Itu mendapatkan 147 kursi. 147 kursi yang terbanyak ya dari PDIP teman ya. Jadi PDIP walaupun tidak berkoalisi dengan partai politik lain, PDIP mampu mengusung calon presiden sendiri. Kemudian kalau kita lihat Prabowo Subianto, ini Prabowo Subianto mendapat dukungan dari Gerindra, PAN, Golkar, dan PKB, meraih suara kursi di DPR 265 kursi. 265 kursi, kalau Ganjar Pranowo hanya 147 kursi. Jadi ini koalisi yang gemuk dari Prabowo Subianto. Kemudian dari Pak Anies Baswedan, Pak Anies didukung dari Nasdem, PKS, Demokrat, Partai Umat, itu mendapatkan 163 kursi, lumayan. Jadi kalau kita lihat perbandingannya, maka Pak Anies Baswedan menduduki peringkat 2 di bawah Prabowo Subianto. Kemudian yang buncit yaitu Ganjar Pranowo. Itu artinya saya melihat Ganjar ini ditinggal oleh partai-partai yang selama ini berkoalisi di pemerintahan Jokowi. Karena kalau kita lihat teman-teman, partai-partai ini mayoritas mendukung pemerintahan Jokowi. Namun kali ini di gelaran Pilpres 2024 ternyata yang digadang-gadang bisa berkoalisi dengan koalisinya PDIP, ternyata mereka memiliki jalan lain. Seperti PAN ini mendukung Prabowo, Golkar mendukung Prabowo, PKB mendukung Prabowo Subianto, dan Gerindra partainya Prabowo jelas mendukung Prabowo Subianto. Jadi kalau kita memperkirakan berarti kedepannya bisa jadi head to head itu antara Prabowo dan Anies Baswedan di gelaran Pilpres 2024. Kenapa begitu? Karena satu koalisi partai ini teman, misalkan Prabowo Subianto tidak bisa memenangkan 50% lebih suara nasional. Jadi kalau tidak bisa memenangkan 50% lebih, maka akan terjadi pemilu presiden putaran kedua. Bisa mungkin Anies vs Prabowo Subianto. Nah teman-teman, terkait itu semua coba kita lihat satu analisa dari detik.com mengenai head to head jika Prabowo ini melawan Anies Baswedan. Kita baca berita teman-teman, kita ambil dari detik.com. Head to head, Litbang Kompas menyatakan Prabowo 65,2%, Anies Baswedan 34,8%. Prabowo Subianto menang jauh lawan Anies Baswedan di survei head to head Litbang Kompas. Prabowo 65,2%, Anies Baswedan 34,8% periode Agustus 2023. Survei dilakukan secara periodik melalui wawancara tatap muka yang dimulai 27 Juli hingga 7 Agustus 2023. Responden dalam survei ini sebanyak 1.364 yang dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan bertingkat di 38 provinsi se-Indonesia. Adapun tingkat kepercayaannya 95% dengan margin of error plus minus 2,65%. Kesalahan di luar pemilihan sampel mungkin terjadi. Dilihat pada hari Senin 21 Agustus 2023,
Data survei juga ditampilkan sejak periode Januari, Juni, dan Oktober 2022. Kemudian ditampilkan juga hasil survei Januari, Mei, Agustus 2023. Pada survei Agustus 2023 dijelaskan, responden survei Prabowo vs Anies 1073 responden dengan margin of error 3%. Berikut hasil survei Prabowo vs Anies Baswedan. Pada Januari 2022, Prabowo 61,1%, Anies Baswedan 38,9%. Pada Juni 2022, Prabowo Subianto 56,8%, Anies Baswedan 43,2%. Pada bulan Oktober, Prabowo Subianto 52,1%, Anies Baswedan 47,9%. Januari 2023, Prabowo Subianto 57,3%, Anies Baswedan 42,7%. Pada bulan Mei, Prabowo Subianto 62%, Anies Baswedan 38%. Agustus, Prabowo Subianto 65,2%, Anies Baswedan 34,8%. Adapun Litbang Kompas merilis elektabilitas dengan 10 nama capres, 5 nama capres, dan 3 nama capres. Hasilnya Ganjar unggul dari Prabowo dan Anies untuk simulasi 3 nama capres. Berikut hasilnya. Ganjar Pranowo 34,1%, Prabowo Subianto 31,3%, Anies Baswedan 19,2%. Elektabilitas 3 nama capres, Prabowo Subianto 34,1%, Prabowo Subianto 31,3%, Anies Baswedan 19,2%. Elektabilitas 5 nama capres, Ganjar Pranowo 31,8%, Prabowo Subianto 27,8%, Anies Baswedan 15,6%, Ridwan Kamil 7,9%, Sandiaga Uno 2,7%. Elektabilitas dengan 10 nama capres, Ganjar Pranowo 29,6%, Prabowo Subianto 27,1%, Anies Baswedan 15,2%, Ridwan Kamil 6,3%, Sandiaga Uno 2%, AHY 1,8%, Erick Thohir 1,7%, Tri Risma hari ini 1,7%, Puan Maharani 1%, Airlangga Hartarto 0,2%, Mahfud MD 0. Nah itu sahabat Enjoy Channel terkait hasil survei Litbang Kompas, di mana dalam survei tersebut diantaranya adalah melakukan head to head antara Prabowo dan Anies Baswedan. Hasilnya teman-teman kalau kita lihat berdasarkan Litbang Kompas, Prabowo Subianto menang atas Anies Baswedan 65,2% dan Anies 34,8%. Ini hasil survei teman-teman ya. Tapi menariknya menurut saya adalah jika seandainya Prabowo itu head to head sama Anies Baswedan, wah ini kan keren teman-teman ya. Satu berlatar belakang militer, satu berlatar belakang pendidik atau guru, satu militer, satu guru. Ini menarik untuk dipertemukan dalam Pilpres yang akan datang. Walaupun beberapa analisa mengatakan bahwa nanti yang head to head yaitu Ganjar Pranowo satu sisi, kemudian sisi lain apakah Anies atau Prabowo. Karena jika salah satu kalah di putaran pertama, Anies sama Prabowo nanti suaranya akan menyatu. Bisa jadi nanti head to head antara Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo melawan Prabowo Subianto. Ini akan lebih seru teman di putaran kedua di Pilpres 2024. Nah, yang menjadi sorotan publik adalah saat ini partai-partai politik sudah merapat ke calon presiden masing-masing. Dan ternyata Prabowo Subianto ini mengoleksi yaitu partai politik yang gemuk, yang besar, yang banyak. Sehingga kalau kita lihat Prabowo Subianto mendapatkan 265 kursi di DPR jika melihat Gerindra, PAN, dan Golkar PKB bersatu. Jadi bersatu mengusung Prabowo Subianto. Tetapi sampai hari ini teman, Prabowo juga belum menentukan sikapnya. Siapakah yang akan menjadi wakilnya di 2024? Jika misalkan Pak Prabowo tidak memilih Muhaimin Iskandar, apakah PKB akan hengkang dari koalisinya Prabowo Subianto? Atau misalkan Airlangga Hartarto yang dikadang-kadang menjadi calon wakilnya Prabowo Subianto tidak jadi. Apakah misalkan
Golkar akan berpindah haluan, tidak mendukung Prabowo Subianto. Nah, ini menjadi teka-teki sampai saat ini, teman. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat mengkoordinasi partai yang banyak, yang gemuk ini juga tidak mudah. Mereka punya kepentingan, mereka punya harapan. Kalau kepentingan dan harapan tidak bisa ditampung, bisa jadi akan berpindah haluan. Seperti halnya kalau kita lihat dulu ada KIP, Koalisi Indonesia Bersatu. Di dalamnya ada P3, ada PAN, ada Golkar. Nah, sampai hari ini koalisi ini pecah, teman-teman. Bubar. Karena P3 mendukung Ganjar, PAN dan Golkar mendukung Prabowo Subianto. Nah, jangan sampai koalisi-koalisi yang sudah terbangun ini pecah gara-gara calon wakil presiden yang tidak mengambil dari partai pengusung. Nah, ini yang harus diantisipasi oleh ketika calon presiden Prabowo, Ganjar maupun Anies Baswedan. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman semuanya, tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.